Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Seperti biasa, renungan malam ini hadir dengan renungan singkat untuk introspeksi ataupun rekoleksi kita sebelum kita beristirahat di malam hari. Saya akan bacakan satu ayat dari Lukas pasal 21 ayat 26. Demikian bunyinya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada satu frasa yang sangat menarik, yaitu mati ketakutan karena kecemasan. Dalam terjemahan lain juga dikatakan pingsan karena ketakutan, atau takut setengah mati. Ya, bahasa-bahasa itu menunjukkan bahwa kondisi bumi atau dunia di akhir zaman ini tidak menuju kepada arah yang baik, atau tidak menuju kepada hal yang menjadi lebih baik. Betul bahwa teknologi semakin berkembang, fasilitas juga mungkin semakin nyaman, standar hidup juga mungkin lebih baik dibandingkan 100 tahun yang lalu dari sisi makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Tetapi kita melihat juga bahwa dunia ini semakin menuju ke arah kehancuran. Kalau kita mau jujur, perang di mana-mana, ya, berita negatif di mana-mana. Bahkan pada saat saya membuat renungan malam ini, kondisi kota di mana saya tinggal juga sedang banyak demonstrasi, yang saya nggak tahu juga ini siapa yang dibalik ini. Kok bisa orang awalnya demo tentang A tiba-tiba kemana-mana sampai merusak fasilitas umum. Ya, padahal mungkin aktor intelektual yang di belakangnya bertepuk tangan. Ya, kita berhasil membuat dunia kacau. Entah ada kepentingan apa di balik itu semua. Dan bagi orang yang hatinya tidak tenang, atau sering takut dan cemas, atau mungkin punya sifat paranoid, tidak bisa tidur, ya, orang tersebut mungkin saja tidak bisa tidur melihat kondisi ini, memikirkan, aduh, kalau punya anak saya nanti seperti apa. Jadi overthinking sampai kemudian bisa menjadi berdampak kepada tubuh, muncul penyakit-penyakit baik itu fisik maupun kejiwaan. Dan ini memang kondisinya seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapinya? Satu hal yang harus kita pahami, atau dua hal, yaitu bahwa yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi selama kita mengasihi Allah, maka Allah juga akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua adalah kita percaya bahwa Allah sudah menyiapkan suatu tempat bagi kita, bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau hidup benar dan melakukan kehendak Bapa. Ada suatu tempat yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, dan suatu saat Dia akan datang dan membawa kita untuk pergi ke sana bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Ini adalah suatu pengharapan yang luar biasa. Melihat dunia yang semakin tidak membaik, kita punya pengharapan satu di balik atau di belakang langit biru. Pengharapan inilah yang membuat kita mampu
menjalani hidup kita, melewati hari-hari hidup kita dari dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Percaya bahwa Allah menyertai tidak hanya di bumi ini, tetapi juga sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.